Ya, selamat pagi untuk Anda. Saya sudah bersama dengan salah seorang calon wakil gubernur di sebelah kiri saya. Mana saya ini? Ini sih calon gubernur, calon wakil Palmerah gubernurnya Palmerah ya, kalau Palmerah jadi provinsi. Nah, kita mau memperkenalkan ya tim ya. Ya. Ini salah satu anak muda yang berani terjun ke dalam politik. Andika Hazrumi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Nah, Jadi ini sebenarnya posisi duduknya udah salah ini. salah ya. Bayu harusnya di sini. Kenapa Dengan begitu kita bisa urut umurnya gitu loh. Sesuai urutan. Sesuai urutan Bukan. yang paling muda, yang masih muda sama yang sudah. Itulah kenapa kemudian saya memilih di tengah supaya urutan seperti itu tuh tertipu begitu kan. Tadi kita baru tahu ya, sekarang 32 ya. Ya, 31. 31. Satu bahkan belum 32 ya. Bahkan Kalau belum soal 32. umur begini saya langsung tertekan ya kan. Tapi ya itu dia, rekam jejaknya. Dalam politik di Betul. kancah nasional, Anda pernah menjadi anggota DPD, itu umur berapa Andika? Pada saat itu di umur 24 tahun. 24 tahun. Timothy itu masih nakal-nakalnya pada waktu itu. 23 udah kok, 23 udah mulai tobat. Nah Andika, 24 tahun. apa sih yang membuat Anda gitu, anak muda zaman sekarang nih, kita sempat pesimis bahwa akan ada anak muda di dalam politik Indonesia karena maju untuk pilkada nyoblos saja mereka udah nggak mau begitu, Apalagi apatis, terlibat. apolitis, apalagi terlibat. Apa yang membuat Anda, lebih memilih menjadi politikus? Ya, pertama ketertarikan saya dalam politik ini kan melihat dari kondisi situasi daerah saya. Bagaimana Banten, ya? saya, di Banten khususnya, saya ingin juga berkontribusi lebih bagi daerah saya untuk tadi bagaimana ikut berperan aktif dalam pembangunan di Banten. Nah, pada saat ini memang kebetulan saya didorong oleh Partai Golkar Iya. untuk dicalonkan sebagai calon wakil gubernur, di mana masuk juga di dalam itu saya diproses penjaringan internal Golkar. Oke. Sampai akhirnya saya dicalonkan untuk maju. Tapi Anda kan juga aktif di dunia usaha, cukup sukses juga. Rasanya kan itu juga sudah memberikan banyak hal sebenarnya pada Banten tanpa harus terjun ke politik. Orang kan kemudian jadi bertanya, ini politik karena keluarga kali gitu. Dinasti gitu di Banten. Setelah Bu Atut begitu, Anda sekarang ingin meneruskan, Anda putra pertamanya. Bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan itu dari publik? Iya, sebetulnya kalau saya melihat dan menggambarkan, saya juga kan terlahir dari rahim seorang politisi. Pada saat itu juga saya tidak akan tahu akan menjadi seperti apa. Ya, waktu Nah, pada lahir saat itu- nggak kemudian udah tunjuk tangan, saya mau jadi politikus. Politisi sih. kan Nggak seperti juga itu. ya. Saya terbentuk karena memang keluarga ini adalah keluarga politisi. Di situ saya banyak belajar, saya banyak melihat dalam konteks kedekatan kami dengan masyarakat. Oke, itu mengakrabkan dengan suasana politisnya. Tapi apakah memang keluarga pun mendorong juga, mendukung pasti, tapi apakah mendorong juga? Memang sebaiknya ya menjadi salah satu dari kita, yaitu politisi. Dukungan dari keluarga yang paling utama. Tadi dorongan itu dari masyarakat dan juga dari lingkungan kita. Di mana lingkungan keluarga politik ini kan otomatis tadi bagaimana kita akan terbentuk sebagai seorang politisi. Nah, setelah itu saya sendiri belajar untuk melihat, menggambarkan bagaimana mengabdi terhadap masyarakat, bagaimana memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Di situ saya berkembang dan juga banyak melihat kondisi situasi yang ada. Ya. Nah, Andika nih, ini pertanyaan yang, serangan terhadap Anda di media sosial juga cukup kenceng begitu ya. Saya mau bilangnya apa? Pedas begitu. Tapi Anda mampu menjawabnya sih sebetulnya menurut saya. Tapi sebagai dinasti politik, nggak ada yang salah sebetulnya dengan itu. Undang-undang kita juga tidak melarang ada sebuah keluarga yang menguasai politik, asalkan mereka baik, benar begitu. Kebetulan dalam kaitan media kami mengikutinya begitu, dinasti Banten, keluarga di Banten nih begitu, kurang baik dilihatnya begitu. Bagaimana Anda menanggapi ini semua gitu? Iya. Dan kemudian Anda masuk, wah ini mau meneruskan nih begitu. Sebetulnya Dan kan hal-hal semacam itu. saya melihat dari konseptual dan terminologi yang ada, bahwa saat ini kan sebetulnya yang menjabat sebagai gubernur kan juga bukan dari keluarga. Ya. Jadi pada saat ini ya saya melihat dalam kaitan konteks bagaimana saya pribadi dilindungi oleh undang-undang untuk dapat dipilih dan memilih.
Ya. untuk berkontribusi bagi masyarakat di Banten. Pada saat ini kan proses politik dan juga proses di dalam pendaftaran di KPU juga sudah berjalan. Dan kami telah ditetapkan menjadi pasangan calon di Ya. pemilihan gubernur Banten 2017. Jadi itu berjalan sesuai koridornya. Sesuai begitu. koridor, betul. Ya. Tapi secara perundang-undangan memang semua berjalan dan kita tahu bahwa proses ini ya dengan ikutnya di dalam pilkada ini semua proses disetujui, berarti memang sah secara hukum nih. Iya. Tapi itu tidak lantas mengurangi itu tadi pendapat di tengah masyarakat. Menjawabnya itu bagaimana? Bukan hanya menjawab tapi menjanjikan dan membuktikan bahwa bukan seperti yang kalian bayangkan sebuah dinasti yang mencoba tidak mau melepas kekuasaan, tetap harus dijawab walaupun secara undang-undang ya tidak ada yang salah gitu. Ya, nanti kami akan buktikan di mana pada saat waktu yang tepat pada saat pemilihan setelah dipilih bagaimana kami ingin memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Ini kalau udah dari 24 tahun jadi politikus itu memang jawabannya mantap ya kan. Tidak ada yang membuat ini ya ketar-ketir atau membuktikan. Dan itu memang pertanyaan yang pasti sudah tahu akan dihadapi pada saat maju begitu ya. Dan tidak sempat membuat ragu juga, waduh jangan saya deh, karena saya pasti akan terus oleh lawan saya diganjal oleh pertanyaan dan persoalan ini. Ya, yang terpenting tadi kan dalam niat dan tujuan saya adalah niat yang baik. Bagaimana saya ingin memberikan tadi bagaimana kemampuan dan pengalaman saya bagi masyarakat Banten. Saya sebagai generasi muda Banten memiliki tanggung jawab juga untuk berperan. Ya. Kalau terkait bingkai dinasti ataupun apa yang diungkapkan pada saat proses kampanye ini ya saya menganggap bahwa itu adalah bumbu-bumbu proses politik. Ya. Ini malah menguatkan saya pribadi bagaimana ke depan saya berbuat lebih baik lagi. Berkontribusi lebih baik lagi agar anggapan seperti itu bisa terkikis dengan sendirinya. Ya, tidak ada yang mampu mengikis itu kecuali memberikan bukti nyata, daripada janji ya. betul. Oke. Nah, sedikit satu lagi ini yang kemudian menjadi pertanyaan juga banyak orang ketika Provinsi Banten memunculkan Anda dengan Pak Wahidin Halim kan. Kok nggak sama Rano Karno begitu meneruskan apa yang sudah dilakukan Ibu Atut dengan Rano Karno begitu. Saya mau agak ada buka-bukaan deh sedikit gitu ya. Ada apa Andika? Kenapa nggak lanjutkan saja hal-hal yang memang sudah baik, memperbaiki yang masih belum baik begitu? Tidak ada apa-apa sebetulnya Mas. Jadi semua saya bersilaturahmi dengan baik, baik dengan Pak Rano, dengan Pak Embai dan juga Pak Wahidin Halim. Tapi karena ini mungkin dinamika dan realitas politik, saya harus bersama dengan Pak Wahidin karena saya juga menganggap Pak Wahidin ini adalah salah satu kepala daerah yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Ya. Pada saat menjabat wali kota, beliau sebagai wali kota berprestasi. Ya. Pada saat terpilih untuk kedua kalinya, dua periode dengan sangat meyakinkan ya. Dan saya melihat bahwa ini adalah modal saya juga untuk tadi bagaimana menguatkan konsep tata kelola pemerintahan ke depan. Bisa berkontribusi dengan Pak WH untuk memberikan semua kebijakan yang dirasakan secara positif bagi masyarakat ke depan. Oke. Target dan pandangannya cocok lah begitu dengan Pak Wahidin. Insya Allah, Bismillah. Sempat menjajaki coba dengan Pak Rano mungkin itu. Kalau pada saat yang lalu proses politik kan saya lalui. Bagaimana saya mengikuti penjaringan-penjaringan di partai-partai politik untuk bisa melihat kondisi situasi konstelasi yang akan dilakukan di perhelatan pemilihan gubernur 2017 mendatang. Karena realitas politik saya harus bersanding dan memang saya mengagumi sosok Pak Wahidin. Nah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan beliau untuk bersanding untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten pada tahun 2017. Oke. Satu lagi Andika nih, di satu sisi saya senang banyak orang muda maju di pilkada. Secara pribadi nih, karena kita teman-teman yang pernah ke Malaysia mengatakan, waduh kita ketinggalan anggota DPR, DPRD-nya itu muda-muda sekali. Sementara kita berapa tahun kita baca berita itu lagi anggota DPR-nya begitu yang datang ke studio kita begitu. Jadi kita senang ada orang-orang muda. Tapi muda itu juga disebutkan juga masih kurang pengalaman begitu. Saya tahu Anda dari 24 tahun, tapi itu masih belum apa yang bisa kita lihat sih untuk Provinsi Banten secara pribadi begitu. Bagaimana Anda ingin meyakinkan pemilih untuk Provinsi Banten? Saya memang muda, tapi saya bisa memberikan yang terbaik. Tapi belum ada nih track recordnya begitu. Iya, dengan tadi bagaimana saya menggagas ide yang positif dengan Pak Wahidin Halim untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan program. Jadi Anda memang memilih Pak Wahidin sebagai pendamping Anda ya untuk
melihat hal-hal yang baik oleh Pak Wahidin ini bisa diteruskan untuk Mudah-mudahan provinsi. kita bisa berkombinasi untuk ya tadi dengan syarat pengalaman Pak Wahidin dan syarat pengalaman saya di politikus sudah di bidang legislatif, ini kita bisa satu padukan untuk tadi menyusun ide gagasan yang positif bagi masyarakat ke depan. Tentunya dengan tadi bagaimana program-program kebijakan ini yang harus betul-betul dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat Banten. Nah, oke, nanti kita akan Ini dia kembali. nih, yang dirasakan sama masyarakat mana Nah, itu itu seperti dia. apa sih? Tapi apa yang di bagian mana yang mungkin masyarakat Banten paling inginkan perbaikan, mungkin cocok nggak nih? Nanti pemirsa di rumah bisa mencocokkan dengan visi dan misinya dan apa yang menjadi target utamanya. Kita akan bahas. Tapi usai jeda, nanti kita akan tanya ke Mbak Rani.